terlihat ya. Oke, kita lanjut. Sesuai tadi yang saya katakan bahwa malam ini kita lanjut ulang kolaborasi pada sesi diskusi atau presentasi dengan materi dari modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian tadi kita sudah masuk ke pembukaan, sudah selesai tadi. Baca doa, sambutan, terus ice breaking sebentar. Kemudian adapun tujuan kegiatan kita pada malam hari ini adalah bahwa setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Penyaji akan mendapatkan satu kelompok hadirin yang bertugas menanggapi umpan balik atau menguatkan dari kelompok yang lain. Agendanya pada malam hari ini belum saya ganti, tadi sore kan ada 2 kelompok ya. Ini 25 menit kelompok A atau kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 25 menit, kemudian kelompok 3 ya juga 25 menit. Jadi totalnya 75. Pembukaan tadi 5-10, sebenarnya 5 menit aja. Kemudian pengambil benang merah dari kegiatan presentasi itu 5 menit dan penutup adalah 5 menit. Jadi kalau di total jumlahnya 90 menit. Oke, buatan Ibu itu. Nah, kemudian sebelum dilanjutkan, kita harus membuat kesepakatan bersama dulu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama di sini saya tulis menghargai sesama peserta dan fasilitator, itu sudah pasti ya. Kemudian 1 berbicara, semua mendengarkan. Kemudian yang ketiga, tepat waktu kegiatan, berpartisipasi aktif, fokus pada sisi belajar, dan jika 1 bicara yang lain mute ya, tidak ada yang berbicara kecuali 1 orang. Oke Bapak dan Ibu, apakah kesepakatan ini kita setujui atau ada yang ingin tambahkan atau dikurangi? Silakan Bapak dan Ibu. Setuju Bu. Oke, terima kasih. Bungkus. Ya, oke. Kalau sudah disetujui semuanya, berarti kesepakatan ini kita jalani bersama selama kegiatan presentasi pada malam hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, itu ini belum penutup kan, kita belum presentasi. Nah, tata caranya belum saya tulis sebenarnya, tapi secara langsung saya sebutkan bahwa per kelompok itu harus menyiapkan 1 orang untuk presentasi, 1 orang untuk moderator. Nah, kemudian jika mempresentasi 1 kelompok yang terdiri dari 1 presentasi, 1 moderator, kemudian kelompok yang lain yang menanggapi, silahkan semua anggota kelompok boleh untuk menanggapi kepada kelompok yang mau presentasi, yang bertugas presentasi. Apakah bisa dipahami dan maksud saya? Insya Allah. Insya Allah Bu. Oke, ya. Tadi ingat ya 25 menit ya, mulai dari presentasi sampai ke tanggapan. Baik, kita mulai kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana caranya? Apakah saya tunjuk? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok duluan. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang pada kegiatan kemarin. Ya. Saya persilakan. Silakan moderatornya siapa ini kelompok 1? Bu Armela kah? Ya, saya yang bagi layar ya Bu. Oke, silakan Bu Amela. Siapa presentasi ini? Pak Salam kah? Bu Yuli? Yang presentasi Bu Yuli. Ya, sudah. Bentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kami
kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan modul 3.2.A.5.2 yaitu ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Alhamdulillah, saya di sini bersama orang-orang yang hebat, yaitu kelompok 1 adalah Bu Arnella yang cekatan sekali, dan juga Pak Heri yang bijaksana, serta Pak Salam yang berwibawa. Luar biasa. Alhamdulillah. Setelah begitu lama kemarin menjalani diskusi yang cukup menarik dan juga tertantang karena kami dari berbagai sekolah itu dijadikan satu dan mencoba mengupas pemetaan modal atau aset yang ada di sekolah masing-masing. Kami sepakat yaitu ada 7 modal. Yang pertama, modal manusia. Di sini ada guru, ada murid, ada orang tua dan komite, serta juga tenaga kependidikan. Adapun guru, modalnya yaitu diantara lain mengikuti pengembangan diri dengan cara mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik agar terus mengasah ilmu dan dapat menjadi guru yang profesional. Lalu terlibat aktif juga sebagai narasumber. Contoh di sini, saya kadang-kadang sama teman-teman walaupun di luar sekolah itu juga kadang-kadang sebagai narasumber beberapa tentang pengalaman atau tentang berbagi di organisasi-organisasi. Karena saya terjun di bidang agama, maka saya di sini organisasi majelis taklim serta berbagi seperti berbagi istiqomah berbagi, mengumpulkan dana bersama-sama, lalu berperan aktif dalam kegiatan organisasi, serta tidak lupa juga mengikuti perlombaan-perlombaan. Adapun murid itu melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan perlombaan. Jadi kita memotivasi murid itu agar aktif dalam berbagai perlombaan. Banyak sekali perlombaan, cuma ini dalam masa corona mungkin berkurang, tetapi sebelumnya banyak sekali yang sudah kami ikutin di masing-masing sekolah. Lalu juga murid itu bisa menjadi tutor sebaya. Jadi modalnya itu kita mengandalkan tenaga manusia, yaitu murid menjadi tutor sebaya yang pintar mencontohkan atau mengajari atau membimbing yang masih belum mengerti, seperti itu. Adapun orang tua dan komite itu juga kita fungsikan juga sebagai modal manusia, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Banyak sekali ya yang sudah dilakukan orang tua dan komite. Salah satu contohnya pada program Adiwiyata, kami juga memfungsikan komite untuk bisa berperan aktif hingga menjadi sekolah yang asri dan indah dipandang serta nyaman buat murid-murid untuk belajar. Lalu juga berpartisipasi sebagai donatur di setiap kegiatan sekolah. Kami juga memfungsikan orang tua dan komite. Adapun tenaga kependidikan seperti tata usaha, pustakawan, office boy, security, dan lain-lain itu memposisikan tenaga mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu kurang lebihnya di modal manusia. Lalu yang kedua yaitu modal sosial. Nah, modal sosial ini di dalam segi siswa yaitu mengapresiasi siswa berperan aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya seperti kalau ada teman musibah, ya temannya kena musibah, maka kita akan menggerakkan murid-murid ini agar berempati untuk saling tolong menolong di antara sesama teman. Lalu juga mengenal
berbagai macam profesi yang ada di lingkungan sekolah. Adapun guru, modal sosialnya yaitu aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti KKG, PGRI, dan lain-lain, dan juga terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Di sini banyak sekali yang sudah kami lakukan masing-masing. Mungkin nanti bisa teman-teman sekelompok bisa menambahin, karena saya yang berbicara sini saya akan mencontohkan diri saya sendiri dalam kegiatan masyarakat banyak sekali ya, seperti kalau di RT Dasawisma, terus kalau di masjid majelis taklim seperti itu, dan banyak sekali yang lain-lainnya juga. Kami cukup berperan aktif sebagai guru. Itulah modal sosial kami. Lalu komite dan orang tua siswa sebagai narasumber dalam kegiatan parenting dan kegiatan pelajaran, dan juga melakukan home visit terhadap warga sekolah. Itu kurang lebihnya di modal sosial. Lalu yang ketiga adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini meliputi sarana dan prasarana sekolah, bangunan sekolah, dan lain-lain yang menunjang dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu perawatan sarana dan prasarana sekolah, seperti yang sudah ada, yang sudah indah, maka dirawat. Memfungsikan juga warga sekolah, semua menunjang agar belajar dan mengajar dan belajar itu dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Lalu di modal lingkungan alam, contohnya melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Kalau yang sudah kami lakukan, alhamdulillah sekolah kami mempunyai lahan yang masih luas. Nah, di sini kami bisa mengadakan lomba kelas sehat, lalu pengelolaan taman sekolah, penghijauan atau green school. Adapun dari beberapa diskusi kemarin, seperti contohnya itu di sekolahnya Ibu Armela itu sudah ada peternakan ayam. Di situ lokasinya memang alhamdulillah sangat luas sih, Bu Armela, jadi tidak mengganggu, bau yang ditimbulkan tidak mengganggu di dalam kelas karena lokasinya yang luas. Maka pengelolaannya pun di situ cukup baik, yaitu contohnya banyak lahan yang untuk peternakan dan juga adanya green school, maka udaranya pun alhamdulillah masih bersih. Nah, khususnya kalau di sekolah saya dulu sebelum ada corona pernah mengadakan lomba kelas sehat. Nah, di situ memotivasi, akhirnya setiap kelas itu menjadi indah dan asri. Akhirnya apa dampaknya, yaitu anak murid pun nyaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu di modal yang kelima yaitu finansial. Finansial ini adapun mengelola usaha laundry untuk sekolah asrama, khususnya di sekolahnya Pak Heri itu ada laundry karena dia adalah boarding school, maka anak-anak yang menginap sana dikelola, ada usaha laundrynya, dan juga ada minimarket juga yang terdapat juga di sekolahnya Pak Salam, juga catering sekolah, jemputan sekolah, dan kantin sekolah. Tapi selama corona ini mungkin kantin sekolah masih tidak difungsikan dulu, tetapi hal ini bisa menjadi modal finansial sekolah seperti itu. Jadi ada pelatihan atau edukasi tentang mengelola usaha, pengembangan keterampilan menjadi produk yang akhirnya menghasilkan uang atau finansial. Seperti itu di modal finansial. Lalu yang keenam adalah modal politik. Nah, modal politik ini kiranya ada menjalin komunikasi ataupun kerjasama yang baik dengan pihak keamanan sekitar sekolah, contohnya Kantipmas atau keamanan sekeliling sekolah, dan juga menjalin kerjasama dengan kelurahan, puskesmas,
dan organisasi masyarakat. Banyak sekali di sini yang bisa dikerjakan dan banyak sekali manfaatnya. Akhirnya bisa menjadi aset sekolah dan itu merupakan modal politik dari sekolah. Adapun yang terakhir yaitu adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan di modal agama dan budaya ini. Salah satunya kalau murid itu bisa mengikuti keagamaan di sekolah atau di masyarakat. Ada contohnya itu seperti adanya perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Contohnya ini yang dekat ini sedang Isra Mi'raj yang akan kami lakukan khususnya di sekolah saya, insya Allah nanti hari Minggu nanti akan ada Isra Mi'raj. Nah, itu diisi dengan kegiatan khataman akbar SD 09. Alhamdulillah kami sudah bisa mengkhatamkan. Lalu diisi juga dengan doa untuk menyongsong ujian kelas 6. Nah, di sini adanya perayaan hari besar ini adalah sebagai pemersatu kami. Seluruh kelas itu akhirnya bersatu, bisa saling berkomunikasi, walaupun nanti yang kami rencanakan itu melalui Google Meet, tapi nanti di situ bisa saling ketemu antara satu sama yang lain. Itulah sebagai pemersatu kami, dan kami juga mengundang seorang tokoh agama, dan insya Allah juga kami akan mengundang pengawas di bidang agama. Dan insya Allah kalau rencana saya sih, saya juga mau mengundang pengajar praktik saya yaitu Ibu Murni, insya Allah bisa terlibat. Jadi disinilah pemersatu kami, yaitu dengan adanya perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Lalu juga kami mendorong juga murid mengikuti lomba-lomba keagamaan dan pentas seni budaya. Contohnya di sekolahnya Pak Heri itu biasanya kalau ada MTQ tingkat kecamatan, maka di sekolah Pak Heri yang biasanya direkomendasikan untuk ikut mewakili kecamatan sekolah tersebut, seperti itu. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat kita mengajarkan atau membiasakan kebiasaan yang baik dalam bidang agama, yaitu saling berbagi, menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi kepada temannya yang nanti kena musibah ataupun sekeliling sekolah masyarakat, seperti itu. Adapun modal agama dan budaya dari guru yaitu mengikuti organisasi kemasyarakatan dalam bidang agama. Contohnya saya memang berada di jalur NU, maka saya bersyiar lewat seni karena saya pun mencintai seni, karena selain guru agama saya juga adalah guru tari dan saya sangat mencintai seni. Dalam agama pun saya mensyiarkannya dengan cara mengikuti organisasi kemasyarakatan. Saya bergabung di suatu grup rebana dan juga dalam majelis taklim, dan berpartisipasi saya juga sebagai guru TPA juga membina dalam baca tulis Al-Quran. Dan selain itu juga menjadi mubalik, contohnya Pak Salam dan Pak Heri adalah mubalik kita yang dalam jam terbangnya udah tinggi lah, insya Allah di Kota Bontang sudah tidak diragukan lagi, dan berpartisipasi dalam melestarikan seni budaya. Nah, di sini budaya positif juga, terus budaya seni, cinta daerah Indonesia. Contohnya saya, insya Allah saya pun berpartisipasi dalam melestarikan seni budaya Indonesia dalam gerak seni dan tari, seperti itu Ibu. Kurang lebihnya inilah kurang lebih dari hasil diskusi kami yang cukup panjang dan ya lumayan pelik lah, karena kita saling berbagi di perbedaan sekolah itu akhirnya kita bisa menyatu. Alhamdulillah. Sampai di sini saya mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang salah, dan mohon kritikannya atau masukannya dari hasil diskusi
kelompok 1 ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang bergerak jadi moderator? Pak Heri, Bu. Moderator. Baik, Bu. Baiklah, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh yang diwakili oleh rekan kami, Ibu Yuli, melalui kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang terdiri dari 7 aset ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Untuk yang pertama 2 orang bertanya dulu. Silakan. Saya Pak Heri. Ya, siap Bu. Iya, cuma nanggepin dan tanya sedikit aja. Luar biasa atas pemaparan yang aset-aset yang dimiliki dari gabungan beberapa sekolah ya, 4 sekolah. Ya. Saya cuma mau menanyakan tentang sarana dan prasarana. Kira-kira kali aja di sekolah saya atau di sekolah kami ada yang mungkin belum ada, kan bisa untuk bahan contoh, bisa diusulkan atau bagaimana. Mungkin itu aja Pak Iri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan satu lagi. Saya Pak Heri, boleh? Boleh, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 1 ya, luar biasa sekali. Ternyata jika kita mencoba untuk berpikir positif terhadap aset-aset yang atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu seharusnya kita lebih banyak bersyukur ya. Pelajaran kembali lagi ke kita semua. Mungkin mohon tanggapan saja dari teman-teman dari kelompok 1 terkait di bagian yang ini nih. Bentar, saya tadi ada nyatet. Di bagian modal sosial. Ini sebenarnya saya ingin mau ajak diskusi aja terkait modal sosial. Tadi kan dibedakan ada guru dan ada muridnya. Lalu setelah itu adalah hal-hal dalam tanda kutip teman-teman kelompok 1 menyiarkan atau mungkin menyampaikan bahwa kegiatan dari guru, kegiatan dari murid dalam lingkup sosial gitu, contoh-contohnya. Ini mungkin kita bisa samakan persepsi atau mungkin saling berbagi asumsi ya. Kalau misalnya menurut saya dari pemahaman yang saya baca ini adalah bukan kegiatannya, melainkan organisasi-organisasi atau mungkin himpunan-himpunan di mana tidak hanya siswa, melainkan lebih condong kita sebagai guru itu biasanya berkegiatan sosial itu di mana saja gitu, entah di organisasi ataupun yang lainnya. Jadi mau tahu pendapat dari teman-teman terkait yang aset bagian ini yang tadi yang saya sampaikan, bagian model sosial itu yang seperti apa sih? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Hermi. Baik ya, model sosial ya. Nah, saya coba menanggapi, nanti teman-teman juga membantu di kelompok 1. Untuk model sosial itu memang di sana kami sampaikan bahwa siswa maupun guru aktif di dalam kegiatan organisasi ya. Nah, baik itu profesi, misalnya contoh kalau siswa itu kalau kegiatan sekolah itu seperti OSIS, atau kalau di luar lingkungan sekolah itu seperti firman. Itu salah satu contohnya. Kalau guru itu organisasi profesinya seperti misalnya kalau di SD itu KKG atau MPMP, atau kalau seperti saya ini MPBK seperti itu, atau kegiatan-kegiatan kedaerahan yang lainnya seperti itu. Ya, silakan Pak Salam, Bu Yuli dan Bu Armel mungkin mau menambahkan, silakan. Baik Ya. Bu Yuli dulu lah. Kalau ya, terima kasih Pak Salam. Yang sarana dan prasarana tadi yang Ibu Bu Nur Ngaziza tadi ya, jenis-jenis sarana dan prasarana sekolah ya, pastinya itu ada ruang belajar ya, suatu ruang yang kita jaga kebersihannya, keasriannya,
jadi bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat murid mendapatkan ilmu pendidikan. Lalu di situ juga di sekolah ada juga yang namanya sarana prasarana ruang kantor seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU. Terus di sini kalau di sekolah saya ada ruang pramuka, juga ada ruang perpustakaan. Terus ada UKS seperti itu, lapangan, halaman, lapangan untuk upacara, olahraga, parkir, terus tempat beristirahat, juga ada taman seperti itu. Lalu seharusnya juga ada laboratorium itu ya Bu ya, kurang lebihnya. Terus kalau di SD negeri ya kurang lebih seperti itu aja. Mungkin kalau di yang swasta mungkin lebih luas ya. Mungkin Bu Armelia bisa nambahkan. Bu Armel. Iya, terima kasih Bu Yuli. Mungkin saya menambahkan aja mengenai sarana prasarana. Pada umumnya sama di sekolah manapun mungkin ada ya. Cuman di kami ini karena COVID ini ya, jadi kami kemarin ada penambahan ruang multimedia yang dimana di sana sekolah itu memfasilitasi guru untuk membuat video pembelajaran gitu. Jadi ada udah disiapkan green screen dan sebagainya, alat-alat yang dibutuhkan oleh guru. Kemarin sih itu penambahannya. Tapi kalau perpustakaan, lab dan sebagainya insya Allah sama. Dan ada satu aplikasi pembelajaran yang dibuat oleh sekolah untuk memudahkan anak-anak untuk mengakses pembelajaran gitu. Jadi ada aplikasi, memang di dalamnya itu ada aplikasi guru-guru. Sebenarnya tuh aplikasinya tuh hanya pakai site aja, Google Site gitu, tapi dikumpulkan terus didaftarkan ke Google Play. Akhirnya mempunyai tempat wadah semacam kayak ruang guru seperti gitu kurang lebih, tapi lebih sederhana seperti itu. Terus di situ nanti ada perpustakaan digital, terus ada juga pengembangan lain yang ada di situ. Jadi orang tua bisa mengakses semua data ada di situ. Seperti itu sih kemarin penambahan melalui sarana prasarana. Dan penambahan untuk sound. Jadi kemarin itu sekolah penambahan setiap kelas mempunyai sound masing-masing untuk kegiatan pembelajaran SBDP dan sebagainya gitu. Untuk sarana seperti itu sih kurang lebihnya. Terus untuk sosialnya itu kalau kami sih dari diskusi kemarin memang mengenai sosial anak-anak ya yang terjun dalam kegiatan Jumat berbagi, Jumat berkah dan sebagainya gitu. Dan kalau guru mungkin seperti saya ikut di gerakan infak beras. Jadi itu mungkin sosialnya gitu, sambil kadang ada kerjasama dari sekolah dengan kegiatan itu. Jadi ada kadang suka terlintas, oh ini dari guru ini gitu, saling berkenalan dari sini. Seperti itu sih kalau sosialnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Salam. Silakan Pak Salam. Terima kasih Pak Heri. Untuk sarana prasarana di tempat saya Bu ada sama Bu Nur Ngazizah, ada kolam ikan nila, ada 3. Jadi itu kami manfaatkan, kami undang anak TK yang ada di sekitar bahkan seluruh Bontang datang ke sekolah kami menangkap ikan pakai tangan, bukan pakai jalan. Jadi dia teriak-teriak seru. Kemudian ada pelosotan, kemudian ada gazebo. Itu kalau yang lain kayaknya sama gitu ya. Berikutnya adalah ada untuk sosialnya, siswanya biasanya kami ketika sholat Jumat itu kami kirim siswa kami ke masjid-masjid mengumandangkan azan Jumat. Terus kalau untuk gurunya terlibat aktif di masyarakat karena untuk membranding sekolah. Karena kalau di swasta kalau udah begitu nggak dapat murid, beda sama di negeri. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih ya. Bagaimana
gimana Bu Helmi, Bu Nur Aziza? Cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi Bu Ayu ada raise hand tadi. Ayo ada mau tanya kah? Enggak, Bu. Oh, Saya Pak Heri. Pak Hadi. Iya Pak. Jadi saya memang agak bingung Pak. Terus terang saja tadi di beberapa bagian itu banyak membedakan guru dan siswa, baik di modal manusia, modal sosial atau yang lainnya gitu Pak. Kalau pemahaman saya, kalau siswa dan guru itu udah hanya modal manusia saja Pak. Kalau sosial tuh mungkin lebih ke gurunya gitu, kata Bu Hermi tadi, mungkin ke komunitas-komunitas yang guru itu ikuti, mungkin itu Pak. Kalau Bapak gimana Pak Heri atau kelompok satu? Ini memang agak rancu Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuti. Coba Pak Hedi ya Pak Hedi. Maksudnya yang sosial siswa kami untuk kegiatan sosial. Pak, kami kirim jadi azan sholat Jumat di masjid. Mungkin itu maksudnya sosial juga dibilang Pak Hedi. Ya, mungkin bisa ditambahkan modal sosial ini kan komunitas memang ya. Itu kan tadi yang dijelaskan kegiatannya, tapi melalui komunitas tersebut seperti itu. Jadi misalnya saya itu guru tapi ikut komunitas keagamaan, seperti saya adalah pengurus majelis taklim, itu kan komunitas. Lalu saya juga bergabung komunitas berbagi di sekeliling lingkungan masjid saya, itu juga saya masuk. Terus komunitas bidang seni, karena saya agama maka seninya di grup rebana tadi saya juga bergabung di situ, komunitas bidang seni. Nah itu tadi jelaskan itu lebih ya di kegiatannya, tapi itu pun melalui komunitas seperti itu kurang lebihnya. oke. Heri. Halo. Pak Heri terkeluar, Bu. Oh alah, kasihan. Iya. Oke kalau begitu. Masih ada waktu 1 menit. Ada lagi yang ingin menambahkan atau memberi tanggapan? Ya Bapak Ibu. Cukup Bu, mungkin menunggu kelompok lain lagi Bu, karena saya masih agak rancu gitu. Oh yang tadi masalah modal sosial ya Pak ya. Mungkin boleh dan nanggepin makanya- Pak Heri? Boleh nanggepin? Narizmul Gajija berarti dari kelompok C ya, kelompok 3. Mungkin untuk yang guru siswanya mungkin bisa dihilangin langsung ke komunitasnya. Mungkin itu yang nggak akan membuat rancu, mungkin seperti itu dari saya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gajija. Ferry sudah masuk. Kelihatannya dot. Silakan ditanggapi Bu Yuli. Mana tadi Bu Yuli? Bu Yuli tadi. Ya ya gimana? Tadi pendapat Bu Gajija. Oh iya memang benar seperti itu, modal sosial komunitas keagamaan seperti itu ya. Ada komunitas bidang seni, komunitas anak petani, komunitas pendidikan, kampung Inggris, itu di modal sosial itu. Nah ya benar katanya Bu Nur Gaziza juga di komunitas itu, cuma kami ingin lebih menjelaskan lagi maksudnya. Ini loh komunitas kami, ini guru, ini komunitas untuk ya cocok untuk murid, seperti itu. Kalau dari hasil diskusi kami, begitu kurang lebihnya. Begitu Pak Happy. Apakah cukup jelas? Masih Bu, masih bingung Bu. Oke. Karena saya pikirnya kalau siswa itu memang langsung masuk ini modal manusia gitu. Masih ya. Kalau modal sosial
yang masih Iya, iya benar. Iya, benar. Maksudnya begitu, di modal sosial itu komunitas-komunitas. Nah, yang saya jelaskan tadi itu kegiatan-kegiatannya seperti itu. Kurang lebihnya. Oke, sudah waktunya habis untuk kelompok 1. Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Masih Bu. Oh ya, sudah. Oke, Pak Heri sepertinya sudah tidak bisa manual lagi suaranya. Ya Pak Heri? Nah, sudah belum ada. Oke, kalau gitu. Untuk kelompok 1 sudah waktunya sudah habis, sudah 25 menit, lebih 1 menit, 26 menit. Terima kasih kelompok 1, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Oke. Lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ditunjuk siapa jadi pemerpresentasi, siapa jadi moderator. Kelompok 2, Bu Nurmaini, Bu Merina, dan Bu Ayu. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2, yaitu Ibu Nurmiani, yang kedua Ibu Mairani Nawi, dan yang ketiga saya sendiri. Yang akan presentasi hari ini yaitu Ibu Mairina Nawi, yang share screen adalah Bu Nurmiani. Sudah Bu, dibesarkan aja Bu. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Mairina Nawi untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang pemetaan aset pemimpin sebagai pengelola sumber daya di sekolah. Silakan Ibu Mai. Baik Ibu, terima kasih Bu Ayu Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat berkumpul dan diberi kesehatan. Yang lagi masih sakit, semoga diberi kesehatan. Ini kami pemetaan aset mengambil dengan poster, mengungkapkannya dengan poster. Sekolah adalah hubungan interaksi timbal balik yang saling berkaitan antar komunitasnya. Menurut Grant dan Haynes, ada 7 aset modal utama yang dimiliki dalam usaha atau kunci untuk pengembangan atau perbaikan suatu pendidikan. Di sini ada 7 aset atau modal, yaitu yang pertama modal manusianya, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal alam, lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, ketujuh modal politik, dan yang terakhir modal agama atau budaya. Di modal manusia, kenapa kita buat pengawas? Bukan berarti karena di kelompok kita ada pengawas ya Bu. Pengawas menurut saya, jika pengawasan yang dilakukan secara optimal akan membentuk jati diri martabat kepala sekolah yang bermartabat. Kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam keberhasilan sekolah, di mana ide, pikiran, gagasan, dan sentuhan-sentuhan hatinya akan merancang, mendorong semangat bagi rekan guru dan tenaga pendidikan, juga murid untuk bereksplorasi bersama. Dengan melibatkan orang tua,
komite, dan juga masyarakat sekitarnya. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial di situ kita ada OSIS, Pramuka, PMR, UKS, KKG, MGMP, Perserikatan, paguyuban kelas, komite sekolah, dan komunitas praktisi. Nah, mungkin untuk keterlibatan siswa bisa di OSIS, bisa di modal sosialnya bisa di OSIS, bisa di Pramuka, di PMR, dan UKS, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Kalau untuk gurunya, barangkali modal sosialnya ya di kegiatan KKG, kita kalau SMP itu MGMP, kepala sekolahnya itu MKKS, dan yang berikut perserikatan, paguyuban, dan kelas. Ditambah lagi menurut saya, Kota Bontang ini kan dikelilingi banyaklah perusahaan-perusahaan industri yang ada di Kota Bontang. Barangkali juga keberadaannya dapat kita ambil untuk mendukung pendidikan tadi. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik ini kita bagi dua, yaitu bangunan atau lokasi. Yang kedua, infrastruktur atau sarana dan prasarana sebagai pendukung pembelajarannya. Di modal fisik seperti gedung sekolah, tanah, lingkungan sekitar sekolah, sarana prasarana pendukung pembelajaran. Berikutnya adalah modal alam. Modal alam atau lingkungan. Modal alam itu kita seperti ada kebun sekolah, kolam ikan, udara bersih tentunya, greenhouse, dan taman di sekolah. Terkait dengan modal alam, di keberadaan tata letak Kota Bontang ini, kita hampir dikelilingi oleh laut. Nah, mungkin juga bisa kita kaitkan dengan aset dalam upaya pengembangan pembelajaran, seperti sekarang yang lagi digalakkan rumput laut. Ternyata rumput laut itu gizinya sangat besar sekali. Di Jepang itu hanya dengan selempeng aja itu anak-anak sudah bisa mengkonsumsikan. Jadi itu juga merupakan suatu modal alam atau kekuatan untuk kita ini yang berada di daerah Bontang yang kaya dengan hasil lautnya. Modal finansial di sini kita ada Bosmas tentunya ya, Bosteka, insentif, infak, SPP, beasiswa seperti PIP dan Kaltim Tuntas. Kalau Bosmas ini mungkin seluruh sekolah mendapatkannya, baik swasta ataupun negeri, yang mendukung dalam anggaran sekolah. Nah, modal finansial kalau seperti kita ini guru sekolah yang di luar negeri, kalau kata Pak Solihin ya, nah kita sangat tergantung sama SPP atau luran-luran dari siswa, beda dengan sekolah negeri lainnya. Nah, jadi di sini ya kalau kita di swasta ini siswa banyak, alhamdulillah, berarti banyak juga pemasukan yang kita dapatkan. Selain modal finansial, juga keterlibatan pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Pemerintah Kota Bontang termasuk memiliki banyak program dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru, baik guru negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan adanya insentif. Saya rasa Kota Bontang termasuk insentifnya yang lumayan dibanding daerah-daerah lain. Seperti
di guru swasta ini juga pemerintah juga memperhatikan. Kalau dibandingkan sekolah yang hanya mampu menggaji guru hanya di bawah UMR, nah dengan keterlibatan atau dengan perhatiannya pemerintah, terbantu. Kita guru-guru di swasta ini merasa terbantu dengan kesejahteraannya. Nah, di situ juga mungkin ada timbul semangat untuk tetap mengajar dan mendidik anak-anak. Lanjut modal politik. Modal politik di sini PLN, seperti PLN terkait dengan PDAM, WiFi atau IndiHome, Puskesmas, kepolisian, TNI, dan komunitas praktisi. Kalau kayak Puskesmas itu kadang sering melakukan penjaringan ya ke sekolah-sekolah tentang ya kalau seperti yang wanita itu yang terkait dengan kekurangan darah saat mereka nanti saatnya mereka membutuhkan itu di masa dia dewasanya. Jadi itu Puskesmas juga sering turun ke sekolah. Kalau kepolisian dan TNI ini biasanya ya dia mensosialisasikan terkait tentang ya narkoba atau segala macam, juga tentang yang lain-lain. Nah, keterlibatan pemerintah atau lembaga lain seperti DPR atau institusi lain juga merupakan aset besar yang dapat mendukung upaya pengembangan tersebut. Terakhir adalah modal agama atau budaya. Kalau di Bontang kita mendengar dengan pesta laut atau erau. Nah, dengan karnaval Bontang City mungkin juga anak-anak kita bisa ikut berpartisipasi atau sekolah bisa berpartisipasi, apakah itu dengan marching band-nya atau dengan ya adat daerah yang dikeluarkan. Toleransi beragama ini juga penting karena toleransi beragama itu juga suatu kondisi yang kita harapkan dalam dimanapun pas kita berharapkan toleransi beragama itu dikedepankan. Nah, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan atau hari-hari besar Islam atau agama lainnya, itu juga termasuk modal agama yang membaur ke lingkungan sekolah. Saya rasa itu aja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 2. Bu Ayu, apa dilanjut? Baik, terima kasih banyak Bu Mai. Demikian presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan kami dari kelompok 2 Bu Mai. Sekarang kami buka pertanyaan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Saya boleh Bu Ayu? Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2, luar biasa. Saya mungkin dan kelompok 3 mungkin satu pemikiran ya dengan kelompok 2 gitu, karena konsep yang saya terima pun seperti itu, berupa rincian dalam artian aset-aset kita tuh apa saja sih, jadi bentuknya tuh per poin gitu ya maksudnya. Saya tertarik sekali dan tercerahkan atas pemaparan yang diberikan. Jadi sebenarnya saya tidak memiliki pertanyaan, saya ingin mendapati bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang ternyata sekolah itu tidak berhubungan dengan stakeholder 1 atau 2 saja. Sebenarnya kalau secara pribadi sejak pandemi ini kita lebih sering koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan ya. Tapi ternyata selain itu kita juga kalau dipikir-pikir iya ya, sama kepolisian juga iya, kadang-kadang sama dinas sosial juga iya, terus kadang-kadang berhubungan dengan banyak ternyata stakeholder gitu. Apalagi terkadang pada saat laporan pun kita juga membutuhkan MOU ya untuk laporan dan hal-hal lainnya gitu. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 yang kembali mencerahkan bahwa ternyata memang banyak sekali kekuatan-kekuatan atau aset-aset yang kita punya khususnya di Bontang. Itu saja Bu Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hermi. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu, untuk bercerita saja. Pengalaman di sekolah kami, bahkan hal kecil dari sampah pun Bu, kita harus mempunyai
menjalin kerjasama dengan bank sampah. Itu sangat diperlukan sekali untuk beberapa dokumen untuk maju ke tingkat adiwiyata. Itu pengalaman kami. Jadi sampah itu pun kita juga ternyata harus kerjasama untuk menyelesaikan masalah sampah. Seperti itu. Mungkin untuk kelompok yang lain atau Bapak Ibu yang lain, silahkan. Ya, Bapak dan Ibu, ini kok kayaknya masih yang berbicara Bu Armela belum ada suaranya ini. Pak Bu Nurmi tadi sudah, Bu Nurmida sudah, Bu Juli sudah, Bu Mei dan bawah. Mana Bu Armela? Iya Bu, tadi Ya, ya belum, tadi sudah berbicara Bu sedikit. oh sedikit. Iya. Ya, yang mungkin saya menanggapi dari kelompok 2. Kemarin sempat bingung sih di kelompok 1 ini tuh maksudnya rinciannya, prakteknya atau secara garis besarnya yang seperti kelompok 2 paparkan ya, maksudnya poin-poin aja gitu kan. Tapi karena kita kemarin 4 kepala dan ternyata 4 kepala satu hati, jadi kita pas diskusi nggak tahu mungkin kita tipe yang suka bercerita gitu ya, jadi banyak ceritanya tulisannya gitu ya. Mungkin itu saja, nanti mungkin kita diskusikan lagi di akhir ya, apakah nanti ada harus poin-poin ataukah seperti yang tadi kelompok 1 paparkan. Nanti mungkin di akhir akhir kegiatan ini mungkin nanti Bu Ida akan mengambil kesimpulannya seperti apa ya Bu ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 tadi sudah menyimak secara rinci tergambar. Jadi kita juga mempunyai beberapa masukan. Jadi misalnya seperti tadi kita terlalu simpel poin-poinnya, tapi rinci dalamnya itu mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Hanya saja mungkin penambahan di kemarin sekolah kami itu sempat mungkin salah strategi gitu ya. Jadi sempat menanam bunga Belanda yang harum rimbun itu, ternyata itu mendatangkan lebah-lebah yang lumayan mematikan lebahnya itu, sampai sarangnya tuh besar banget gitu. Sampai kemarin kami kerjasama dengan Damkar untuk membersihkan sarangnya itu. Akhirnya kemarin itu dimatikan terlalu rimbun dan karena corona juga, jadi sempat tidak dilihat tanamannya menjulur kemana-mana, sampai kemarin dari pihak Damkar untuk mengambil itu, dan sulit untuk memotong rantingnya ketika tanaman itu sudah tidak hidup lagi, tapi memang rantingnya susah dan mungkin nanti tambahan di situ mungkin kerjasama, benar kata Bu Hermi, kerjasama dengan sekolah-sekolah stakeholder yang banyak, itu benar gitu. Terus terkait tentang modal politik yang PLN sama PDAM yang ingin saya tanyakan, kira-kira seperti apa udah pernah kerjasama misalnya dalam segi politik gitu yang misalnya yang sudah pernah dialami gitu. Karena kalau sekolah sih belum pernah mengalami untuk yang PDAM sama PLN itu kontribusinya gitu, maksudnya ke sekolah belum ada. Paling kemarin PLN ada yang di depan sekolah itu ada tiang PLN yang sudah kayak mau roboh gitu ya, kalau kita lihat tuh kayak sudah mau nggak berdiri tegak gitu, tapi pihak PLN hanya hanya menyanggah dengan besi-besinya itu. Kemarin sih seperti itu sih ininya ya. Mohon maaf ini kameranya agak sinyalnya kurang bagus, jadi agak mati. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mila atas pertanyaannya. Mungkin Bu Nurmiani ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Mila. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu Armela, yang tadi ditanyakan PLN dengan PDAM ya. Nah, bagi kami itu adalah aset terbesar atau kekuatan kami. Karena kan PLN itu adalah penyedia listrik, di mana kita sangat membutuhkan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Sama dengan PDAM
PDAM juga, penyedia air bersih yang juga sangat kita butuhkan untuk di sekolah, keberlangsungan sekolah kami. Jadi PLN, PDAM, bahkan WiFi, IndiHome itu adalah aset terbesar yang pasti dimiliki oleh setiap sekolah. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima Baik. kasih Bu Nurmi. Apakah Cukup. masih ada cukup sudah? Oh iya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, silakan. Sepertinya pada ngantuk, Bu. Pak Salam, bagaimana Pak Salam? Cukup, sudah sempurna itu. Oke. Ya, silakan moderator. Oke, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan materi presentasinya pada hari ini. Terakhir kelompok 3. Silakan. Oke, baik Bu. Biar nggak ngantuk semua, saya akan membawakan sebuah pantun, Bu. Bagus. Pak Camat jualan tomat. Waduh. Yang beli harus hormat. Jika Bapak Ibu adalah guru penggerak yang hebat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cakep. Baik Bapak Ibu, kami dari kelompok 3 atau kelompok C yang beranggotakan 3 orang, the gang of 3 ini Bu. Yang pertama adalah Bu Hermi, itu guru terbaik SMP 1 Bu. Yang kedua adalah Ibu Nur Azizah, ini juga guru terbaik SD 010 Bontang Utara. Dan yang terakhir saya sendiri adalah Pak Happy, saya adalah guru terbaik SMP ITDHBS setelah Pak Heri. Karena Pak Heri kan senior saya Bu, jadi saya yang kedua seperti itu. Oke, baik Bu, selanjutnya adalah saya mempersilahkan presenter kita hari ini adalah Bu Hermi untuk kelompok C. Kepada Bu Hermi Safrudin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak dan Ibu, kali ini di kelompok 3 saya mewakili sahabat-sahabat saya yang luar biasa, guru-guru penggerak Bontang. Kita membahas tentang 7 aset dalam sebuah komunitas, khususnya di daerah Kota Bontang ya, Kota Bontang yang sangat kita cintai ini. Nah, kami bertiga dari asal sekolah yang berbeda-beda ya. Saya kebetulan di SMP negeri, Pak Happy di SMP swasta, dan Bu Aziz di SD negeri. Nah, untuk 7 aset dalam sebuah komunitas sebenarnya untuk dalam mengatasi tantangan pada pendekatan tradisional yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ya, khususnya di perkotaan. Aset yang dimiliki oleh komunitas itu adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas perkotaan maupun di pedesaan. Nah, aset dalam sebuah komunitas yang dimiliki oleh Kota Bontang dengan sampelnya adalah 3 sekolah kami adalah hal-hal berikut. Yang pertama adalah modal manusia, benar sekali. Bahkan dari program guru pendekat mengatakan modal manusia yang pertama adalah muridnya, Bapak dan Ibu. Saya pikir awalnya gurunya, tapi ternyata muridnya. Diawali dengan murid, lalu ada kepala sekolah, beserta manajemen sekolah yang terdiri dari wakil ya. Ini agak berbeda, mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki 3 wakil kepala sekolah, ada 2 sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lalu guru, operator sekolah, tata usaha, penjaga sekolah, petugas kebersihan, orang tua ataupun wali, serta pengawas sekolah. Dan lebih lengkapnya tadi disampaikan juga oleh kelompok 2 ya, luar biasa. Nah, untuk modal sosialnya sendiri banyak ya ragamnya. Untuk khususnya sebagai guru yang SD pastinya sudah tergabung dalam kelompok kerja guru yang biasa kita kenal dengan KKG. Untuk yang di SMP musyawarah guru mata pelajaran MDP. Kalau saya karena mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, MDP berarti bahasa Inggris. Untuk musyawarah kerja kepala sekolah, alhamdulillah khususnya yang saya ketahui adalah SMP ya, kepala sekolah SMP
SMP ataupun swasta Kota Bontang juga tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah MKKS, salah satu program yang sedang atau dalam proses dilakukan adalah ujian sekolah bersama gitu. Terus Persatuan Guru Republik Indonesia nih, PGRI, yang tingkat ranting, cabang ataupun sampai ke pusat. Dan yang tak lupa adalah komite sekolahnya sendiri. Itu untuk modal manusia dan modal sosialnya. Untuk modal fisik, bangunan fisik sekolah yang terdiri ini banyak sebenarnya Bapak dan Ibu. Mulai dari ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada ruang kelas pastinya, dan sepatutnya adalah disesuaikan dengan jumlah kelasnya, disesuaikan dengan jumlah siswanya ya. Lalu ruang UTS, ada ruang tamu, beberapa sekolah menyediakan dapur, ada ruang makannya juga, kantin untuk anak-anak yang saat ini masih belum bisa beroperasi, ada masjid, ada aula, tempat parkir, toilet, lapangan olahraga, ada laboratorium kita, laboratorium bahasa, ada laboratorium komputer, pos security, lapangan upacara, perpustakaan, khususnya untuk teman-teman yang di DHBS ada gedung asrama dan ada kelas prakarya. Nah itu untuk modal fisiknya. Sedangkan untuk modal lingkungan alam ada kebun, lahan yang luas, udara bersih. Alhamdulillah kita tinggal di Kota Bontang. Saya sendiri merasa bahwa Kota Bontang merupakan salah satu kota yang aman, insya Allah terjaga keamanannya, lalu tidak terdapat penampungan air, peta geografis pun di tengah kota ya. Nah, untuk modal politik sendiri sebenarnya banyak dinas-dinas yang terkait nih. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya sebutkan tadi. Kerja sejak pandemi kita lebih sering bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Lalu juga ada lembaga filantropi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu Tata Foundation. Untuk, mohon maaf ini modal politiknya saya salah ketik. Seharusnya modal agama dan budaya, ada beberapa kegiatan ya atau hal yang sering dilakukan adalah peringatan Hari Besar Keagamaan. Jadi sebelum pandemi bahkan berusaha ketika pandemi itu kita melakukan atau memperingati hari-hari besar keagamaan seperti misalnya Idul Adha ya, biasanya pemotongan sapi atau mungkin perayaan-perayaan lainnya. Khususnya di beberapa sekolah pun ada yang merayakan tidak hanya hari raya agama Islam aja karena memang mayoritas, tapi hari raya keagamaan yang minoritas pun bisa dirayakan bersama-sama di sekolah juga. Lalu program BPI Bina Pribadi Islam ada life skill praktik ibadah. Untuk kebudayaan sendiri kita tahu bersama bahwa di Bontang ada pesta laut, di Bontang Kuala, terus di Gunung juga ada Rawapelas Kedua. Untuk modal finansial ada dana bos, sumbangan orang tua biasanya untuk peringatan hari ulang tahun, terus ada uang gedung, ada SPP dan ada infak. Itu aja materi yang dari kami himpun bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hermi yang sudah memaparkan sangat luar biasa, dan saya merasa Bu Hermi itu adalah bagian dari Dinas Pendidikan tadi itu. Ada Kota Bontangnya luar biasa. Mungkin dari kelompok A atau B ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan atau mungkin menyangkal ide kami mungkin seperti itu. Ya, ya bismillah dari saya. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dari hasil diskusi kelompok 3, sangat baik. Cuma di sini poin-poinnya ya, kalau tadi kan dari kelompok 1 lebih pada ke kegiatannya, tetapi poinnya itu kalau menurut saya sih cukup masih agak sama aja gitu. Cuma saya pengen tanya di sini, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset tersebut di masing-masing modal, cara mengoptimalkannya di masing-masing, seperti itu. Misalnya kayak tadi modal politik tadi itu kan, nah mengoptimalkannya itu bagaimana pemanfaatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik ya Bu Yuliawati, terima kasih. Mungkin di sini Bu Nur Ngaziza atau Bu Hermi. Bu Aziza dulu, saya Ya, Bu tambahkan. Aziza, silakan Bu Aziza. Ayah, coba lihat ya. Bu Aziza. Masih mic-nya mati, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yuli atas tanggapannya. Saya mencoba menjawab ya. Untuk modal manusia, untuk mengoptimalkan pastinya kita seluruh yang ada, kita pasti bekerja sama, kepala sekolah, manajemen, sekolah, guru, semuanya kalau tanpa kerjasama tidak akan berjalan pastinya. Murid juga pastinya subjeknya kita ya. Murid yang berkarakter baik itu pasti dari guru yang terbaik juga, profesional juga. Kemudian kalau modal sosial, kelompok kerja guru misal kita untuk mengoptimalkan wawasan kita, tambah ilmu, kita bisa sharing-sharing di kelompok kerja guru. Kemudian kalau MGMP mata pelajaran berarti ya guru-guru yang bidang studinya untuk sekolah SMP. Kalau kepala sekolah berarti ya untuk kepala sekolah. Untuk selanjutnya kalau modal fisik berarti bangunan yang ada kita optimalkan, kita jaga, kita rawat agar bisa dipakai dengan nyaman dan pastinya awet gitu ya. Lanjut kalau modal lingkungan alam, kebun, kebetulan kalau sekolah saya kebunnya itu kebetulan kami belum begitu optimal, tapi alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi ditanami sawi. Kemudian kalau lahan luas, alhamdulillah kita punya, karena masih belum dibangun, jadi lahan kami luas bisa untuk bermain sepuasnya oleh anak-anak, dan alhamdulillah bisa dipakai juga oleh anak sekitar kalau di sore hari gitu. Udara bersih alhamdulillahnya kita dekat dengan sungai juga, jadi kalau pagi atau siang itu udara juga terasa segar, walaupun kadang panas tapi ada udara yang sepoi-sepoi datang menghampiri. Kemudian letak geografi di tengah kota, kebetulan untuk Mbak Hermi di tengah kota, kalau saya juga di tengah kota tapi jarang yang tahu sih sebenarnya, tapi di tengah kota alhamdulillahnya mudah kemana-mana, ke Polres juga dekat, ke puskesmas juga dekat, ke klinik juga dekat. Kemudian untuk modal politik ada dinas pendidikan, kita pastinya dinaungi, sekolah kita dinaungi oleh dinas pendidikan. Pastinya tidak tidak mungkin kita sekolah akan berdiri sendiri, ada apa-apa pasti kita harus melapor ke dinas pendidikan. Puskesmas apalagi di masa Covid seperti ini, pastinya kita juga apa-apa apalagi kayak vaksin dan lain-lain atau ada kejadian yang pasti kita akan berhubungan dengan puskesmas. Kemudian kalau Tanoto Foundation, kebetulan juga sekolah kami, sekolah Mbak Hermi, kalau punya Pak Happy ada juga ya Tanoto? Bu, saya ikut saja Bu. Oh ya, kalau kami alhamdulillah Tanoto ikutan, jadi dari Tanoto Foundation, jadi ilmu-ilmu yang banyak sekali kita dapatkan, ilmu yang bisa dipraktekkan untuk kemajuan anak didik kita, pendidikan yang berdampak ke murid, yang insya Allah juga merdeka belajar juga. Untuk modal agama, peringatan hari besar keagamaan, kita biasanya kalau peringatan kita kalau nggak memberdayakan guru dari sekolah sendiri, kita mengundang dari luar. Kemudian kalau life skill praktik ibadah, berarti kalau kita nggak mengundang dari guru luar, berarti guru-gurunya yang mengajarkan. Kalau budaya pesta, kita biasanya saya belum pernah ke sana sih, belum tahu seperti apa. Mohon maaf. Budaya pesta laut Bontang yang di Bontang Kuala, jujur saya belum pernah mengetahui, cuma lihat biasanya di share-share sama orang-orang di Facebook aja.
sama raw plus bener juga saya belum jujur ya. Kemudian yang terakhir modal finansial. Kalau dana BOS pasti ada dana BOSNAS sama dana BOS TK. Kita kalau di negeri emang kebutuhan apapun kebanyakan kita tercover dari dana BOS. Kalau sumbangan orang tua itu kita meminimalisir karena takut jadi temuan. Kita tidak boleh untuk memungut ke orang tua. Tapi kadang orang tua dari komite sekolah yang biasanya itu menggalang dengan inisiatif sendiri. Mereka misal ada orang tua yang kecelakaan atau sakit, biasanya mereka akan menggalang dana dan mereka akan bekerja sama atau diskusi dengan sekolah untuk izin ke sekolah untuk menggalang dana itu. Kalau hari ulang tahun mungkin kalau kami biasanya sih modalnya juga biasanya sih nyisip-nyisipin dari mungkin ada lebihan dari dana BOS atau biasanya iuran anak-anak juga itu mereka yang inisiatif sendiri kadang. Uang gedung mungkin kalau di swasta SPP dan infak kalau anak-anak juga kami tidak begitu tidak begitu mewajibkan karena kami masih rada-rada takut jadi temuan gitu karena kita tidak boleh memungut itu. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin Mbak Hermi bisa menambahkan atau Kak Edi. Terima kasih. Silahkan Bu Hermi, mungkin ada ditambahkan Bu. Baik. Luar biasa sih Bu Aziza udah satu persatu ya 7 asetnya tadi udah disampaikan. Kalau dari saya mungkin menyimpulkan bahwa memang untuk optimalisasinya sendiri yang paling penting sih untuk menjaga hal-hal hubungan, kalau misalnya hubungan sosialnya berarti dijaga dengan baik dengan bersilaturahmi, dan untuk bangunan-bangunan fisik lainnya sih harapannya kita tidak hanya bisa membeli ya, tapi bisa merawat supaya aset-aset yang kita miliki itu bisa terjaga, fungsinya bisa maksimal sesuai dengan nilai dari kebermanfaatan itu sendiri. Itu saja dari saya, Pak Herti, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hermi, Bu Nur Ngazizah, sangat lengkap sekali Bu ya. Bu Yuliawati gimana Bu? Iya, alhamdulillah udah jelas, udah dapat pencerahan. Tapi saya pengen nanya lagi nih. Dalam pengoptimalan tersebut ada kemungkinan nggak kendala-kendala yang dihadapi seperti itu? Ya, Bu Nur Ngazizah, Bu Hermi mungkin Bu. Saya boleh. Kalau kendala Bu Yuli, alhamdulillah ada ya selalu. Ini contoh yang nyata di SMP Negeri 1 sendiri gitu, tentang mungkin ada ini saya nilai secara pribadi ya, bukan karena hasutan ataupun yang lain-lainnya. Siswa di SMP Negeri 1 Bontang ini kan sangat banyak ya, ada 8 kelasnya.